Masa kita pengalaman 50 yang udah ada ini dibiarkan dimusnahkan tanpa ada bebekas, kan sayang. Sayang banget, Pak. Itu Ya. kan sudah diukir 50 tahun sejarah Ya, itu kan. jarang jelek-jelek ya. Saya udah bayar pajak berapa 50 tahun atuh, Pak. Halo, selamat sore sahabat Polo yang luar biasa, selalu bahagia, semoga selalu sehat walafiat ya. Karena supaya bisa selalu juga simak obrolan-obrolannya Polo yang kita berharap tentunya akan selalu bisa menginspirasi semuanya, terutama juga sahabat-sahabat Polo yang selalu menantikan tayangan obrolan kita di Polo Pojok Logika. Saya Herena Surya yang akan ngobrol untuk kesempatan kali ini, dan obrolannya kita akan selalu berbeda dengan tentu saja lawan bicara saya juga yang berbeda. Kali ini ada Pak Lili Budiman. Sehat, Pak? Selamat sore, terima kasih. Baik. Sehat sekali. Wah, luar biasa. Ini obrolannya beda lagi. Kita akan ngobrolin tentang apa ya, Pak? Tentang ekonomi ya, Pak ya. Ini paling menarik nih kayaknya, Pak. Ya, ekonomi yang saat ini sedang kita pikirkan, ya, kita inginkan, kita juga akan kerjakan ya. Karena ekonomi ya yang bisa memutar semua segmen-segmen yang ada sekarang di Indonesia gitu. Oke. Ini satu sektor yang memang paling vital ya, Pak ya, di antara semua segi kehidupan ya, ekonomi ini. Ya, lebih spesifiknya mungkin saya akan perkenalkan bahwa Pak Lili Budiman ini juga adalah salah satu pengusaha, ya, terutama mungkin usaha di bidang tekstil ya, Pak ya? Ya, saya atau semua usaha. Ya, saya fokus dengan tekstil ya. Karena tekstil saya sudah umuli kurang lebih 50 tahun lebih lah. Oh ya? 50 tahun. Wow. Jadi ya untuk tekstil ya udah berapa generasi yang saya jalani gitu ya. Setengah abad, Pak Lili. Setengah abad. Hebat ya. Setengah abad usaha di bidang tekstil. Tekstil itu dulu sangat teramat luar biasa lah. Menikmati keuntungan tahun 70-an sampai 80 sampai 90 tuh gitu. Berarti itu tuh bisa dibilang masa-masa keemasannya tekstil ya. Kita gitu. Gitu. Waktu itu perasaannya gimana, Pak? Karena mencicipi di masa-masa yang... Ya memang waktu itu memang Indonesia kan belum juga terganggu oleh barang-barang impor dari luar negeri ya, sehingga untuk mencukupi ya keperluan produk di Indonesia khususnya masih sangat terbuka luas gitu. Oke. Berarti kalau di saat yang tadi disebutkan itu belum ekspor ya kita ya? Ekspor ya kita juga bagus, karena termasuk juga ekspor kita baik garment, baik kain juga bagus, karena kan negara yang lain juga kan masih belum seperti negara Indonesia waktu itu. Kan karena waktu itu ya tekstil itu di negara Jepang sudah tidak bisa kompetitif. Dia lari ke Korea tidak kompetitif. Dia ke Taiwan juga akan kalah persaingan dengan kondisi segala macam di Indonesianya yang lebih bagus, sehingga ya satu-satu negara yang diminati hanya Indonesia. Gitu ya, jadi gitu. Dan waktu itu juga kan ekspornya Indonesia dalam segmen tekstil yang sangat membantu sekali gitu, Pak. Iya. Gitu. Artinya bisa dibilang waktu itu primadona tekstil itu ya. Bukan saja dari devisanya, dari segmen pekerja kehidupan semuanya ya, yang dibawa oleh gerbong tekstil ini, sehingga semua bisa merasakan kesuksesan lah, kebahagiaan gitu. Betul. Melalui tekstil itu. Baik. Gitu ya. Jadi mungkin maksudnya Pak Lili ini adalah penyerapan tenaga kerja juga waktu itu ya. Wah, banyak gitu. Hebat lah pokoknya ya. Pokoknya waktu itu mah hebat lah, semua juga kan. Dan tekstil itu tuh termasuk barang yang sangat ya menguntungkan, juga sangat diperlukan gitu ya gitu. Betul. Waktu itu kan Cina belum nongol kan gitu. masih tidur. Naga itu masih tidur gitu. Jadi masih banyak peluang, sedangkan Vietnam juga itu belum. Gitu. Gitu. Artinya di situ dan Indonesia kebetulan waktu itu menginjak ke segmen polyester, Pak. Gitu. Jadi yang polyester yang diminati untuk keperluan
baju-baju wanita kan gitu. Ya gitu. Oke. Dan waktu itu kan India nggak bisa karena dia Oh. punya sumber dayanya kan kapas, sumber alamnya kapas, ya gitu semua. Oke, kalau ya ini kalau waktu itu Indonesia polyester, Jago lah polyester. jago aja polyester nah gitu. Oh. Gitu. Ya. Nah, kondisinya dengan sekarang jelas beda ya. Wah, Iya. sekarang berbalikan dengan yang kemarin, yang dulu, yang seperti yang kita ngomong tadi, Iya. kelimpahan jadi kepusingan gitu. Dan sekarang kita tuh nggak tahu ini tekstil tuh mau dibawa kemana oleh pemerintah kan gitu. Oke. Kita masih jelas, belum jelas ya apakah ini mau dibiarkan pelan-pelan mati atau mau dibangkitkan lagi gitu. Oke. Gitu. Tapi itu bayangan-bayangannya mau tadi apakah dimatikan sekalian atau masih mau bangkit lagi juga belum terbayang ya Pak? Terbayang ya, soalnya belum ada suatu blueprintnya maunya mau dibawa kemana kita gitu. Iya. Ya, kalau mau sekarang pemerintah mau berkonsentrasi dan mendukung tekstil ya masih bangkit lagi. Nah, sekarang mah jangankan kita mau bangkit, dan sekarang ya kalau usaha mah sekarang kan harus ada finance. Sekarang bank sudah bukan mitra, jadi takut sekali kalau dikatakan usahanya tekstil ya pasti semua juga lari 1000 langkah gitu ya. Gitu. Iya. Serius itu Pak? Betul. Jadi ini yang lumayan agak sedikit ini ya, maksudnya menarik nih dari statementnya Pak Lee barusan yang disampaikan. Bank juga bukan lagi mitra sekarang. Bukan mitra sekarang. Artinya mereka berpikir bahwa sektor tekstil udah sesuatu yang bukan menjanjikan lagi dong kalau gitu. Ya di mana-mana Pak ada usaha mahnya bagus nggak bagus tergantung apa yang didukungnya gitu. Jangan sekarang mah seperti semua yang ada kan udah pemain lama. Pemain lama berarti dia udah berpengalaman. Ya mestinya dia akan lebih hati-hati. Lebih konsentrasi dan udah tahu kan selama ini kesusahan ini kan sudah dialami, jadi harus bagaimana untuk memperbaikinya. Sedikit banyak kan dia udah pengalaman daripada orang yang baru masuk yang tidak tahu apa-apa gitu. Untuk khusus, tapi kalau orang Cungko ya dia orang Cina ini mah ya udah sangat mahir karena kan dia didukung oleh segala sesuatunya, sehingga kalian mau seperti saya mau bikin usaha tekstil di negara Afrika juga saya udah nggak takut, saya udah punya pengalaman. Mau bikin pabrik segede-gede apapun juga saya bisa asal siapinnya uang lahan segala macamnya kan gitu. Gitu. Nah bedanya berarti kalau sekarang artinya apakah Pak Lili ini ingin mengatakan kalau sekarang di kita di negara kita nih Pak punya modal sebanyak apapun rasanya mungkin tetap tidak menjanjikan tekstil ini? Belum tentu Pak. Kita mau bikinnya yang mana, kita harus menghindar dengan barang Cina yang diproduksi di Cina. Banyak kan masih bisa, dan namanya juga kalau makan mah jangan ikutin makan makanan Cungko. Kita bahasa Sunda kan kita create dengan bahasa makanan Sunda yang baik, yang bagus kan kita mesti hidup. Iya. Mungkin ya memang segmennya agak kecil tapi nggak apa-apa. Dan sekarang juga kita udah kehilangan hampir 70% produk kita sih. Mau apa lagi gitu. Nah, artinya di situ mungkin awal mulanya bahwa perubahan besar itu terjadi ya dibanding tadi yang ketika tahun 70-90-an dengan sekarang. Kalau tadi Pak Lili mengatakan bahwa saat itu mah memang naga masih tidur. Sekarang naga aja udah bangun. Artinya apa yang terjadi nih Pak setelah bangun naga ini Pak? Ya kita kan harus lihat ya dagang mah semua harus melihat. Kalau kita melihat barang Cina yang begitu agresif ke sini dan apa yang diperbuat sama dia, kita menghindar kan. Dan Cina juga nggak semua hebat. Ya, artinya ada yang ada kelemahan dia. Contohnya seperti kayak katun. Kan dia tidak punya dia. Katun ada, cuma kan dia mahal, prosesnya panjang. Panjang, prosesnya panjang gitu. Jadi masih ada segmen seperti di Indonesia sekarang tidak ngomong semua segmen yang jelek ya, seperti kayak knitting ya atau yang lumayan gitu ya, apa juga kalau seragaman untuk sekolah masih lumayan, blue jean masih lumayan, kan masih ada segmennya kan gitu. Betul. Yang bisa diproduksi, cuman jangan diganggu lagi oleh
ini barang Cina yang memasuk kan gitu. Yang masalahnya sekarang orang Indonesia itu yang bukan saja menjadi produser, jadi pemasok itu yang susah kan gitu. Oke. Ini sahabat Polo, kalau tadi saya sempat ngobrol, kata Pak Lili itu salah satu yang memang menghambat gairah daripada para pengusaha tekstil di Indonesia adalah banjirnya produk-produk dari Cina itu Ya. tadi. Dan itu adalah sebuah fakta ya Pak Lili. Bukan fakta lagi deh, semua kan barang yang beredar di sini udah hampir 70% untuk barang Cina ini. Iya, iya. Yang lain mah udah bukan, banyak yang seperti baju perempuan gitu ya, Iya. sudah hampir habis sama mereka gitu. Oke. Gitu. Jadi artinya pengusaha tekstil seperti Pak Lili ini bukan tidak mau lagi atau bukan tidak bisa untuk kemudian bangkit di dunia pertekstilan di tanah air, tapi mungkin tadi percuma juga kalau produk dari luar banjir ya Pak ya. Iya gitu. Cuman kita maka kalau seperti saya sekarang segmen spray kan udah musti dulu kan bagus sekali, sekarang diganggu oleh Cina kan ya gitu. Harganya yang mungkin di bawah harga yang lebih murah kan gitu. Sebenarnya kita bukan kita tidak bisa bersaing kan gitu. Kan orang kan beli murahnya tidak tahu hasil ujungnya jadi murah jadi menguntungkan atau tidak kan gitu. Karena kita ada servis, kita perusahaan kan ada yang bertanggung jawab. Kalau Bapak beli ke saya kalau ada komplain saya menangani gitu ya gitu. Kalau delivery juga kita bisa ditanyakan kapan bisa dikirimkan kan gitu. Dan Bapak juga untuk cash flow-nya kan bisa enak. Mau beli berapa, perlu berapa beli berapa. Kalau beli ke Cina kan beli berkontainer. Uangnya kan habis ke sana dan uang itu kan tidak beredar di lokal. Beredarnya ke luar negeri, kan dibuang ke luar negeri. Jadi uang, maka kenapa sekarang agak kesulitan karena di Indonesia itu uangnya makin sedikit karena barang yang dibeli kan itu harus dari Cina kan, itu harus dibayar ke Cina kan. Uangnya kan masuk ke Cina semua kan gitu. Jadi peredaran uang di kita nggak ada gitu. Jadi berat kalau dibiarkan begitu saja, ini makin dangkal, makin habis uang Indonesianya kan gitu. Iya. Gitu. Nah sebetulnya apakah saya jadi pengen tahu gini nih Pak Lili, apakah memang hanya satu-satunya karena banjirnya produk asing yang kemudian jadi menghambat produktivitas tekstil di kita, atau ada faktor lain sih sebetulnya yang ada di sana nggak ada tapi di sini gitu loh Pak? Dari sisi kebijakan barangkali. Yang penting kebijaksanaannya, kalau kita ya pintu kita tidak dibuka seluas-luasnya, ya kita masih bisa hidup. Memang peraturan udah ada, cuma kan nggak tahu bagaimana bisa masuknya barang sehingga ya peraturan masuk kan gitu. Gitu. Sebenarnya semua juga harus dijaga lah. Ya seperti kita hidup di dunia harus ada mekanisme yang baik, ya peraturan yang benar, yang saklek gitu ya. Jadi kita tahu permainannya mau gimana kita mainnya. Sekarang kita nggak jelas kok. Gimana kita mau seperti saya investasi, saya mikir 70 kali ya tuh. Sekarang tuh ya. Iya, ngapain saya uang yang hanya sedikit ini kita pertaruhkan dengan infrastruktur yang harus diganti semua. Uangnya berapa? Sedangkan bank nggak nulung lagi gitu. Sekarang segala sesuatu lebih berat lagi. Ya itu mah kalau yang soal ketentuan yang harus dikerjakan ya kita juga patuh kan gitu. Betul. Tapi kalau ada hal-hal yang di luar, yang lain itu gimana? Di luar regulasi, di luar aturan tadi apa ya? Gitu. Atau yang tidak termaktub dalam aturan itu ya? Iya, jadi gitu. abu-abu ya Pak ya? Semua abu-abu. Gitu. Semuanya abu-abu. Semua abu-abu gitu. Jadi kata Pak Lili tadi, sahabat Polo, kalau saya sekarang punya modal, jatuhnya bukan investasi tapi jadi spekulasi. Ya, spekulasi gitu. Jadi kan sekarang mikir, kalau Bapak mau kerja, harus dipikirkan apa yang kita diinvestasikan bisa return berapa lama kan gitu. Apa marketnya kan gitu. Betul. Ya bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan usaha ini supaya jalan dengan baik. Kan semua juga ada maka buat apa dibikin feasibility study yang semua dilanggar semua kan nggak ada kejelasan gitu. Gitu. Itu yang kemudian akhirnya kata Pak Lili jadi abu-abu semuanya. Semua abu-abu semua gitu. Aturan mah ada tapi semua dilanggar. Ya. Kemudian tahu masalahnya, salah satunya adalah bahwa yang menghambat produktivitas dalam negeri adalah karena banjirnya produk dari luar negeri ya Pak ya. Dan itu semua tahu.
semua tahu, bukan rahasia lagi, dan kalau mau diberesin juga nggak susah gitu teh. Nah, coba menurut Pak Lili, langkah yang dari awal untuk membereskan ini tuh dari mana dulu kira-kira nih Pak? Ya sekarang pemerintah mau ikut nggak sama kita? Yang pentingnya kan gitu, kan informasi mah, wong atuh Pak, kalau bagaimana sekarang dengan teknologi yang tinggi ini, masa sih bisa tidak tahu itu, tidak tahu ini? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin itu mah, betul nggak ya? Betul. Itu mah suatu pertanyaan yang, aduh, jadi jawabnya gimana kan gitu ya, gitu. Iya. Berarti kalau tadi kebijakan atau aturan sudah ada Pak, mungkin teman-teman pengusaha juga gairah untuk investasi masih ada, masih besar. Kalau ini sebuah simpul ruwetnya yang terjadi saat ini, dari mana dulu yang perlu di? Ya sekarang kan ada dua jalan ya Pak ya. Jalan pertama, kalau Bapak mau benar-benar mau eksis, mau jalan lagi, kan kita harus kita harus investasi baru. Oke. Karena mesin kita udah terlalu lama ketinggalan. Efisiensinya udah sangat low kan ya, sangat. Betul. Ya, benar nggak? Iya. Berarti kalau mau kayak mobil tema angkutan udah tua, gimana harus diganti yang baru? Betul, permajaan ya. Permajaan kan gitu ya. Betul. Gitu. Ya ini kalau permajaan harus duit Pak. Betul. Investasi lagi. Bukan aja investasi itu, bukan hanya seukur beli mesin, semua juga harus diberesin. Ya. Orangnya, manajemennya, semua harus satu, itu udah satu. Yang menengah. Kedua ya dibiarkan, udah hanya mati aja gitu. Oke. Tinggal dua pilihan ini, Bapak mau milih yang mana kan gitu aja. Dan pilihannya dua-duanya kayaknya berat ya Pak ya? Iya, makanya susah. Kalau umpamanya sekarang Bapak kalau mau dagang, coba saya dukung. Sok mau bikin apa saya ini. Kan Bapak bisa banget. Kalau ngomongnya teknik saya kasih tahu. Market kita bikin create ya, gitu ya, menengah ya. Iya. Harga kita dibikin yang baik gitu. Otak-atik lah ya. Supaya bisa bukan saja kualitasnya bagus, dan harganya nggak bisa terjangkau kan gitu. Bisa bersaing lah. Bersaing kan gitu, kan dagang mah gitu atuh. Iya. Udah nggak ada apa yang harus dipusingkan, dan cuman ya gitu ya, menunya cuma itu. Gitu. Iya, muter-muter di situ aja ya gitu. Lebih-lebih kita udah tahu jalan. Bapak mungkin jadi saya, mungkin Bapak agak bingung-bingung mau jual kemana, siapa langganannya kan gitu. Oh iya. Betul nggak? Betul. Masa kita pengalaman 50 yang udah ada ini dibiarkan dimusnahkan tanpa ada bebekas, kan sayang. Sayang banget Pak. Itu kan sudah diukir 50 tahun sejarah itu kan. Jarang jelek-jelek ya. Saya udah bayar pajak berapa 50 tahun atuh Pak. Iya ya. Kalau udah menghidupkan pegawai berapa puluh orang, berapa ratus orang, mungkin ribu orang. Betul. Yang in out ya. Betul. Itu ya. Betul. Dan pegawai saya juga banyak yang udah jadi sarjana. Iya. Ya menengah ya. Betul ya. Artinya sudah mensejahterakan banyak orang. Iya gitu. Cuman ya mereka mungkin tidak merasakan begitu aja. Saya juga tidak mempersalah gitu ya mah. Karena misi kita mah ya, kita makin misinya untuk negara, untuk kesejahteraan negara, ya apapun yang kita ada, walaupun kita tentu kita juga menikmati keuntungan kan, dan kita kerja kan. Betul. Nah, kalau tadi kita boleh sedikit saya kumpulkan Pak dari keterangan-keterangan Pak Lili ini. Berarti kalau kita identifikasi masalahnya Pak, satu, penegakan aturan atau penegakan hukum mungkin di situ ya Pak. Itu harus dibenarkan sama hukum yang menjadi pedoman untuk segala usaha Pak. Kalau tanpa ada peraturan tindak hukum yang benar, usahanya mau bagaimana, iklimnya kan susah tuh. Dan sekarang itu yang sedang abu-abu. Ya saya nggak ngomong gitu, pokoknya ada masalah seperti itu aja kan. Artinya pelanggaran ada terjadi lah gitu ya Pak ya. Ya sekarang Indonesia kan lagi perlu investment, apa susahnya investment? Ya, kalau Bapak datang ini saya kasihkan Pak, kayak waktu Cina masuk investment dia yang dari luar negeri, gampang Pak. Kartet merah buka, lahan kita sediakan, pegawai gini-gini ya, izin bangunan dipermudah, segala macam, kan datang mereka. Dia marahan, kenapa Cina bisa hebat seperti sekarang? Iya. Pengalaman yang kita 50 tahun jaga, di Cungkup tidak mengalami Pak. Karena saya bawa teknologi kan. Iya. Dia bikin mesin nggak susah Pak. Karena saya bawa kan semua, segalanya, gambar blueprintnya semua udah ada dibawa, datang ke sana dibikin. Apa susahnya tuh?
Dan itu nggak rumit gitu ya di sana tuh. Makanya kenapa Cina selalu bisa hebat seperti sekarang ini? Nggak hebat dia karena seluruh dunia membawa teknologi datang ke Cina gitu. Iya. Mereka tidak mengalami kegagalan, Pak. Oke. Kegagalan kita disempurnakan sama dia sehingga dia lebih maju lagi gitu. Oke. Kalau saya sekarang mau bikin barang bagus, itu Bapak pengorbanan saya berapa banyak, Pak? Betul. Ya. Iya, iya. Kegagalan saya bayar semua. Ya, gitu. Pegawai yang bikin salah juga saya yang bayar. Oke. Gitu enggak? Gitu. Oke, tapi tidak sebanding dan kemudian yang diterima gitu ya. Iya, gitu. Kalau tadi di Cina yang kata Pak Lili tadi sampaikan, dan itu yang dimaksud adalah di situ ada karpet merah untuk pengusaha dan sebagainya, itu terjadi di situ ya Pak ya? Iya, gitu. Di Cina itu terjadi begitu? Ya, ditawari atau gimana, apa yang mesti dibantu, apa yang mau dibangun, apa yang diapakan gitu. Pemerintahnya? Iya. Yang menawarkan? Iya, menawarkan gitu, datang ke kita. Oke. Nah, bentar lagi, Pak mati lagi. Nah, tapi kalau di Indonesia mungkin nggak begitu ya Pak? Saya nggak ngomong ada juga, tapi kebanyakan tidak ada gitu, gitu ya. Artinya kalau tadi di Cina tuh seru ya kalau saya dengar cerita dari Pak Lili. Ya. Artinya ketika pengusaha itu benar-benar difasilitasi sekali, Iya. kemudian bahkan ditanya punya kendala apa dan disupport ya. Ya, ini seperti gampang, seperti seperti itu mah gampang sekali. Saya tidak ngerti bikin barang aneh gitu. Saya mau panggil Bapak, panggil investment. Gimana nih kita kongsi dulu gimana? Iya. Ya, kita kerja bikin untuk bisa jadi bikin ini teh gimana? Ya. Oke. Saya nggak ngerti kan. Ya. Saya bisa panggil dari ahlinya kan gitu. Kalau udah bisa apa bikin nggak ada apa-apa ini. Ya pertamanya sih nggak tahu gimana. Kayak kalau udah tahu mah gampang atau nggak beda Bapak sekarang nggak tahu ke luar ke Amerika kan kalau udah tahu apa naik pesawat tinggal duduk tinggal sampai itu gitu ya tinggal kapal Bapak mau yang pesawat mau yang mana yang mau dipakai kan gitu yang murah yang lebih aman lebih enak kan gitu tinggal saya mau pesawat A pesawat B kan ada masing-masing memberikan pelayanan yang terbaiknya gitu ya iya betul kan nggak susah tuh. Tinggal pilihan ya? Tinggal pilihan aja kan gitu. Nah sekarang kita kalau ini semua nggak enak semua, siapa yang mau datang di sini? Ini berarti nggak ada pilihan yang enak sekarang di kita ya? Untuk pengusaha terutama ya Pak ya? Dan kalau satu pengusaha memang sudah tidak nyaman, artinya maaf kata ini, kesejahteraan yang tadinya bisa menghidupi banyak orang kan terhambat juga ya Pak? Indonesia masih untung karena ada hal-hal peralihan dari yang susah jadi bisa hidup. Nah, sebenarnya mah kita bersyukur karena kalau kita masih ada ini kalau sekarang Bapak pikir aja kalau udah di PHK untung ada Gojek ada segala macam dia bisa beralih. Kalau nggak ada dia mau kemana coba Pak? Iya. Suatu hal yang pirmiten, benar ya? Betul. Itu. Ya, artinya kalau sekarang harapannya Pak Lili Budiman nih mewakili para pengusaha nih Pak. Kemudian tadi disampaikan juga contoh oleh Pak Lili tentang bagaimana sih iklim di Cina sana yang kemudian ada istilah pengusaha itu diberi karpet merah. Apakah itu jadi harapan Pak Lili juga sih untuk di Indonesia terjadi seperti itu nggak sih Pak? Ya harus begitulah, semua juga sekarang era kayak dulu tuh semua juga harus dirubah lah ya Pak ya. Artinya sudah hampir tidak ada peluang untuk bisa. Ini bisa bahaya makin mengerucut Pak ini. Kalau dibiarkan begini ini Indonesia bahaya sekali gitu untuk segmen industri ya Pak ya. Industri apapun gitu. Tidak hanya tekstil, semua industri. Semua. Ya, terutama saya kena tekstil ya saya lebih paham dengan tekstil. Nah, saya itu kan pasti begitu semua. Siap. Tapi tadi apakah dengan pengalaman 50 tahunnya Pak Lili ini kemudian harus mati begitu saja kan juga sayang ya Pak ya. Jadi untuk kemudian secara global, secara umumnya untuk perekonomian Indonesia kaitan dengan industri tadi Pak, apa sih yang perlu dilakukan segera untuk kebangkitan di Indonesia ini Pak? Satu dulu lah, yang penting mah barang impor jangan dimasukin dulu lah, biar kita pulih. Sakit ya mah harus sakit, beri kepulihan kita dulu sakitnya supaya bener kan gitu ya, supaya kalau ada sakit bener kan bergairah untuk hidup lagi kan ya Pak ya gitu. Nah sekarang kita udah stadium 3 dia dibiarkannya stadium 4 ya kelima ya check out gitu ya, udah nggak gitu. Jadi sampai sekarang pembiaran yang dilakukan? Dibiarkan itu gitu, pembiaran inilah gitu.
Ya, ya. Akhirnya semua main sendiri gitu. Sutradara yang nggak ngurus, yang mainnya satu-satu udah. Yang ya, gitu, yang satu gini, satu gitu. Yang jadi filmnya bagusnya gimana? Nggak mungkin jadi film bagus. Jadi nggak jadi sebuah rangkaian cerita yang harmoni, yang menarik. Gitu nggak bisa. Dan semua juga harus kalau sekarang masing-masing kacau gitu nggak ikuti segala sesuatu, bagaimana ceritanya itu? Jadi masing-masing punya cerita sendiri. Ya. Oke. Dan itu fakta yang terjadi saat ini ya Pak. Ya. Oke, gitu. Baik. Tapi terakhir nih, menurut Pak Lili, mungkin nggak sih semua kita bisa bangkit kembali ke normal? Pak, semua juga nggak ada kata nggak mungkin. Kita mau bersama-sama nggak mengatasi masalah ini kan gitu ya, gitu. Iya, iya. Ya kalau pengusaha salah atau dibina atau jangan dibinasakan. Menengah ya, menengah. Betul, setuju. Gitu. Setuju. Gitu. Oke, jadi pengusaha dibina, jangan dibinasakan. Ah, Karena iya. pengusaha itu kan di belakang itu sebuah gerbong Iya, yang gitu. Nah, sekarang juga lahir kita bukan dari yang ini ya kita berketemuan kita taat dengan peraturan, dengan hukum, dengan apa kan gitu ya, gitu ya, gitu. Jadi kan ya kita nggak beda sekarang di lalu lintas. Kalau kita patuh maka ya wayan aja nyetir mobil juga harus antri segala macam, jangan serba-serobot ya. Yang serobot kan lebih enak, bisa maju lebih cepat, tapi kan tidak etis Pak. Oke. Baik. Emang nggak ya? Saya bisa saya juga berani, bukan nggak berani, paling-paling ribut sebentar. Ngapain kita? Benar nggak? Tapi kan kita nggak boleh, kita jadi warga negara harus memberikan contoh yang baik kan ya, ya Iya, iya, iya. gitu. Karena memang tujuannya juga baik, Baik gitu ya. harus dengan cara yang baik. Gitu. Masa udah 70 tahun kita mau bikin nggak bener lagi, mau kapan benernya kan gitu. Benar nggak gitu? Oke, luar biasa obrolan kita sahabat Polo, yang mudah-mudahan ini jadi inspirasi sekaligus ada banyak evaluasi yang perlu kita lakukan ya, sepertinya Pak Lili ya, di Kita tengah. sama-sama lah gitu ya, gitu ya. Berilah semua juga. Nah, semuanya masa kita penduduk segitu gede, masa semua kurang bagus? Saya rasa enggak kan. Iya. Ini harus ada dari sekian jalan lagi pasti ada yang ya ada orang yang sangat pinter atau yang itu ya. Kita sama-sama lah, bukan kita ngomong buat apa sih kita nyombongkan kejelekan kita, ngomongkan ketidakbaikan kita. Sama-sama lah gitulah ya gitu. Artinya semua harus kompak, dari mulai pemerintahannya, masyarakatnya, dan semua unsur penegak hukum juga ya, Pak Lili ya. Iya. Oke, pengusaha mah siap pokoknya ya Pak ya. Siap aja kita mana gitu udah hidup di sini ya, kita dipercayakan oleh Tuhan untuk menjalankan gitu ya, kita jalankan dengan baik gitu ya, menengah. Iya, iya, iya. Ya. Betul, betul. Gitu. Oke. Siap. Ini luar biasa ya, obrolan yang menurut saya singkat memang, tetapi mudah-mudahan kita harapkan ada banyak sekali hal-hal yang positif yang bisa kita ambil dari obrolan saya bersama dengan Pak Lili Budiman, salah satu pengusaha yang tadi sudah menggambarkan tentang bagaimana sih sebetulnya kondisi perekonomian dan juga nasib para pengusaha di kita, yang pertanyaannya apakah mau tetap dibiarkan saja sampai sematinya mungkin Pak, atau mau dibangkitkan kembali. Itu kembali lagi kepada tadi kata Pak Lili, ini adalah tergantung sutradaranya. Film ini mau dimainkan dengan alur cerita yang bagaimana. Jangan sampai seperti yang terjadi saat ini, semua pemain memainkan perannya masing-masing tanpa ada sebuah alur cerita yang jelas. Itu Pak Lili ya. Oke, terima kasih Pak Lili ya sudah mau ngobrol. Ya, ini mah mudah-mudahan ya kita bisa saling mendukung lah untuk menciptakan nuansa yang baik. Oke, siap, luar biasa, dan semoga ini jadi kebaikan juga untuk kita semua ya. Sahabat Polo, terima kasih juga sudah menyaksikan obrolan kami dari bersama dengan Pak Lili dari Rumah Makan Pojok Sunda, Jalan Ligawasu nomor 11, dan semoga menginspirasi untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih, selamat sore.